ya, untuk mengembangkan saling bantu dengan model setiap keluarga menampung satu keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena gempa. Ini mengagumkan sekali dan itu jalan. Nah, ke depan kita harus kembangkan model-model seperti ini supaya masyarakat kita ini punya ketahanan yang semakin kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita hindari, dan kita tidak punya alternatif lain. Itulah sebabnya saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan-tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara. Teman-teman, saya kira media juga mencatat ya, beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun ya, di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama. Kita harus survive bersama. Dan kita tahu bahwa pemerintah juga berjibaku habis-habisan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Kita tahu persis bahwa pemerintah ini bukannya tidur enak-enakan, tapi bekerja keras sekali. Presiden juga bekerja keras sekali untuk soal ini. Maka mari kita melakukan konsolidasi bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama dari ini. Hal-hal yang menjadi keberatan pihak manapun tentang apapun, mari kita dialogkan secara rasional dan proporsional supaya kita tidak mengalami bencana-bencana yang lebih berat dari apa yang sekarang sedang kita hadapi ini. Ya. Jadi sekali lagi, pertama, kita semua berharap bahwa perdamaian betul-betul tercapai. Gencatan senjata yang sekarang sudah disepakati menjadi permanen. Permusuhan bisa dihentikan dan diredam, bukan hanya di kawasan Timur Tengah saja, karena kita juga menghadapi masalah-masalah kekerasan di berbagai tempat yang lain, di Somalia, di Sudan, di Libya masih, dan juga di Yaman, dan daerah-daerah lain. Tempo hari kita juga mendengar Pakistan menyerang Afghanistan misalnya. Ini semua harus dihentikan. Semua kekerasan ini harus berhenti dan pertentangan apapun, perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai, melalui jalan diplomatik dengan memperhatikan ya dengan disiplin mengikuti ketentuan-ketentuan tatanan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia ini tidak punya alternatif untuk bisa survive bersama-sama kecuali dengan mewujudkan suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Dan yang kedua, mari kita hadapi dampak dari perang, dampak dari dinamika internasional
yang tidak bisa kita elakkan ini dengan melakukan konsolidasi bersama dari seluruh elemen bangsa, antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara. Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama, supaya kita selamat bersama-sama, karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian. Saya kira demikian pada intinya, teman-teman media. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.